Untuk mencapai ini, PKC akan segera runtuh. Pemilihan Presiden Taiwan 2024 telah usai, dengan kemenangan kandidat dari Partai Progresif Demokratik, DPP, Lai Ching-te, yang ditentang oleh Partai Komunis China, PKC. Kemenangan Lai Ching-te telah mendapat ucapan selamat dari lebih dari 50 negara. Sebaliknya, PKC telah merespon dengan kemarahan, memberikan representasi tegas dan penentangan keras, meskipun upaya tersebut terbukti tidak efektif. Apa yang mendorong sikap bermusuhan yang intens dari PKC terhadap pemilihan di Taiwan? Mari kita telusuri pola pikir kepemimpinan Beijing. Pihak yang paling dirugikan sedang marah. Selama pemilihan Presiden Taiwan tahun 2024, PKC melakukan berbagai upaya untuk campur tangan, menggunakan taktik seperti Xi Jinping dan kantor urusan Taiwan menyatakan proklamasi jarak jauh, mengirimkan roket militer PKC di selatan Taiwan, gangguan tanpa henti dari pesawat jet tempur, kapal, dan balon, menggunakan alasan keamanan nasional untuk menyelidiki Foxconn dan menekan pendirinya Terry Gou untuk mundur dari pemilihan, mengundang politisi Taiwan ke daratan, dan melakukan perang kognitif online. Namun semua campur tangan tersebut gagal mencapai tujuannya. Ini bukanlah kegagalan pertama PKC. Pada tahun 2020, keterlibatan luas PKC dalam pemilihan Taiwan juga berakhir dengan kegagalan. Kandidat Presiden DPP, Tsai Ing-wen, terpilih kembali dengan jumlah suara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 8,17 juta suara. Dengan kandidat Presiden DPP meraih kemenangan berturut-turut pada tahun 2016, 2020, dan 2024, PKC telah menderita serangkaian kekalahan memalukan meskipun terus-menerus menyatakan ketidakpuasan dan penentangan. Tidak mengherankan jika rasa frustrasi mereka terasa. Jika China mengadakan pemilihan demokratis, PKC akan runtuh. Selain menjadi tim yang buruk, PKC sendiri tidak mengadakan pemilihan demokratis dan tidak toleran terhadap proses demokratis Taiwan. Warga Taiwan dan China daratan memiliki bahasa dan etnis yang sama. Jika Taiwan dapat mengadakan pemilihan demokratis, mengapa daratan tidak bisa? Memang, jika itu terjadi, PKC akan digulingkan. Dalam waktu sedikit lebih dari 30 tahun, Taiwan bertransformasi dari rezim otoriter menjadi demokrasi, berkat kepemimpinan yang terbuka dari Presiden Chiang Kai-shek. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1986 dengan pembentukan Partai Progresif Demokratik, DPP, dan penerimaan Presiden Chiang terhadap perubahan politik. Reformasi termasuk mencabut hukum militer, mengakhiri larangan partai, dan reformasi pemilihan, membuka jalan bagi pemilihan demokratis. Pada tahun 1988, Taiwan memiliki kebebasan pers, dan Presiden Chiang terus membongkar struktur otoriter. Pada tahun 1996, Taiwan mengadakan pemilihan presiden langsung pertamanya, memperkuat demokrasinya. Pada tahun 2024, Taiwan telah mengadakan 8 pemilihan semacam itu, menegaskan dirinya sebagai semangat demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Banyak di China daratan iri terhadap sistem pemilihan Taiwan. Pada tanggal 13 Januari di hari pemilihan, topik terkait menjadi populer di Weibo, dengan tag pemilihan Taiwan mencapai hingga 163,2 juta tayangan. Setelah pemungutan suara berakhir, banyak netizen China melewati firewall untuk menonton penghitungan suara di saluran media Taiwan secara online, dan mereka membagikan tangkapan layar untuk memperbarui informasi kepada orang lain. Sebaliknya, media resmi PKC tetap diam, dengan hampir tidak ada liputan, dan tag terkait pemilihan Taiwan sementara diblokir di Weibo, dengan popularitas mereka secara signifikan ditekan setelah dibuka kembali. Seorang netizen China daratan berkomentar, pada akhirnya, tidak ada pemilihan langsung di daratan China. PKC tidak melakukan pemilihan demokratis di daratan China. Seperti yang disebutkan sebelumnya, selain dari sistem otoriter, ada alasan penting lainnya, yaitu PKC awalnya adalah partai asing yang didirikan di bawah pengaruh Partai Komunis Rusia, dengan kepentingan Uni Soviet menjadi prioritas utama. Para pendiri PKC, termasuk Marx, Engels, Lenin, dan Stalin, semuanya adalah orang asing. Anggota PKC sering disebut sebagai keturunan Marx dan Lenin daripada mewakili rakyat China. Oleh karena itu, PKC tidak benar-benar mewakili populasi rakyat China. Jika rakyat China menerima pemilihan demokratis yang terbuka, adil, dan demokratis seperti rakyat Taiwan, elit PKC yang telah berkuasa akan segera tersingkirkan, mengakibatkan keruntuhan segera dari PKC. Saat ini dunia menyaksikan bentrokan antara kebebasan dan demokrasi di satu sisi dan otoritarianisme dan kontrol ekstrim di sisi lain. Taiwan, sebagai pahlawan demokrasi, telah menjadi contoh cemerlang bagi dunia yang berbahasa Mandarin. Ekonominya telah mencapai status negara maju, dan nilai-nilai universal tertanam dalam masyarakatnya. Setelah 75 tahun pemerintahan otoriter oleh PKC, politik China menjadi tidak transparan, ekonomi daratan berada di ambang keruntuhan, dan budaya partai yang berakar dalam kebohongan, kejahatan, dan konflik mendominasi.
Perbedaan mencolok antara kebebasan dan demokrasi Taiwan dengan pemerintahan otoriter PKC tidak dapat disangkal. PKC tidak bisa mentolerir situasi ini, dan akibatnya, melakukan tindakan agresif terhadap Taiwan. Dengan cara yang menipu diri sendiri, PKC menyebarkan pernyataan tegas dan penentangan keras di panggung global.